Wow. Kali ini Cak Gondol berada di kota Purbalingga. Kali ini berada di industri otomotif untuk knalpot mobil, yaitu di Alpino. Alpino itu perusahaan bergerak di bidang industri knalpot khusus untuk mobil. Oke, ikuti terus jejak-jejak Cak Gondol hanya di Bison. Halo, kali ini kita bersama Pak Willy, pengusaha di bidang pembuatan knalpot khususnya di mobil. Nah, bagaimana nih Pak Willy mengenai sejarah Pak Willy bisa membangun usaha knalpot? Jadi kan sebetulnya kalau Purbalingga ya udah dari dulu, dari tahun 70-an itu sudah mulai ada knalpot. Awalnya itu industrinya masih sekelas UMKM lah, masih kelas UMKM. Sebelum knalpot itu alat-alat dapur, misalnya kompor yang pakai minyak tanah, terus gamelan kayak gitu, ada juga di Purbalingga. Terus zaman berkembang kan, akhirnya teknologi berkembang, orang kan jarang yang bikin knalpot yang bikin alat dapur kayak gitu kan, apalagi dari minyak tanah. Terus munculnya kebijakan pemerintah juga tentang minyak tanah gitu kan, juga akhirnya merubah pola pengusaha yang tadinya bikin kompor, akhirnya harus berpikir untuk bikin produk apa sih yang kira-kira bisa diterima sama masyarakat gitu. Nah, akhirnya munculnya knalpot, ada yang pesen knalpot, dibikinkan sama orang-orang itu. Nah, kebetulan kalau saya itu dapat istri yang aslinya di daerah industri logam kayak gitu. Nah, mertua saya itu bikin knalpot. Nah, disitulah saya mulai tertarik, kok knalpot seperti ini bentuknya, terus pasarnya juga ada ya gitu kan. Cuma ada segmen yang belum dibaca oleh sama teman-teman pengrajin knalpot di daerah itu, namanya daerah Pesayangan. Nah, kita udah, karena teknologi berkembang ya, kita coba untuk memasarkan online. Awalnya saya itu memasarkan, jadi memasarkan produk, waktu itu punya kakak ipar saya. Ya berkembang, kita punya pasar, kita akhirnya bikin sendiri seperti itu. Jadi pemikiran saya itu, ketika saya ambil barang sama orang lain, belum tentu kualitas produknya itu sama. Hanya bagaimana caranya itu, kita kepengen ada sebuah merek, terus dengan kualitas, tentu kalau kita sudah punya merek harus ada standarisasi kualitas produk dari kita sendiri seperti itu. Nah, ini Pak, apa yang membedakan knalpotnya Bapak dengan knalpot yang lain? Kita bisa diterima di pasaran tentang kualitasnya lah ya, bahan bakunya jelas kita tolong lebih bagus. Terus karakter suaranya yang paling enak, karakter yang paling bisa diterima sama konsumen itu karakter suara kita yang bisa beda sama yang lain. Jadi Pak Willy menjaga kualitas tentang suara, kebisingannya, ya betul Pak ya, stabilnya, kualitasnya. Ini yang dijaga sama Pak Willy supaya pelanggan-pelanggannya tetap setia sama Pak Willy, betul Pak ya? Tentu yang tidak kalah, yang sangat penting itu performanya. Itu harus betul-betul kita bikin power bisa lebih maksimal seperti apa. Nah, Alpino sendiri itu diambil dari kata apa Pak? Kenapa kok nggak namanya Sabino atau yang lain? Kenapa harus Alpino? Ini yang jadi pertanyaan Cak Gondol sampai saat ini gitu Pak. Jadi sebenarnya gak malu Mas kalau saya harus menjelaskannya itu. Waktu itu saya itu muncul ide Alpino itu gara-gara kita kelilingan Mas. Kelilingan knalpot dari bengkel-bengkel. Waktu itu saya masih membangun pasar lah. Nah terus
ketika kita ketika kita udah sampai di tengah jalan itu mikir, aku tuh harus pakai merek apa? Desa kami, gerumbul kami sebenarnya Peniron Mas, nama Peniron. Nah, Alpino itu alhamdulillah Peniron nongol. Oh, alhamdulillah Peniron nongol. Iya, luar biasa. Nah, Alpino sendiri ini berdiri sejak kapan, Pak? Kita berdiri itu sejak 2012. Awal 2012 itu kita mulai marketing knalpot. Tapi akhir 2012 kita sudah mulai bangun sendiri. Luar biasa. Ya awalnya produk kita namanya udah diterima Mas. Kita keliling ke bengkel, mau barangnya, tapi nggak mau namanya. Suruh ganti mereknya ya gitu. Namanya waktu itu belum familiar ya. Jadi kan jadi bengkel-bengkel kayak gitu kurang bisa menerima. Waktu itu kan orang masih minded sama produknya luar negeri kayak gitu kan. Kita suruh pakai nama merek-merek ini aja yang luar negeri. Nggak mau saya. Nah, udah pakai Alpino aja lah. Sekarang yang jadi pertanyaan Cak Gondol ini, Pak. Kenapa Bapak membuatnya knalpotnya mobil? Kok tidak knalpot sepeda motor atau apa gitu, Pak? Kalau saya lebih simpel sih ya bagi saya. Nggak tahu orang ada pakainya masing-masing atau gimana. Itu bisa, cuma kan memang basicnya teman-teman yang kerja di sini juga knalpot mobil semua. Mungkin kebanyakan kalau daerah Purbalingga knalpot sepeda motor kali, Pak ya. Enggak juga ya. Jadi namanya orang lama nggak mungkin akan kita ambil semuanya kan, nggak mungkin kan, ada bagiannya masing-masing lah. Nah, kita konsisten di knalpot mobil. Konsisten pembuatan di knalpot mobil. Ini yang luar biasa lah, tentu dengan pemikiran yang panjang. Ya, Pak Willy selalu support customer apa yang membuat supaya customer itu tidak pindah ke tempat lain? Ya tentu dengan pelayanan yang baik kayak gitu, terus meningkatkan kualitas seperti ya. Buat meningkatkan kualitas kita juga perlu didukung sarana dan prasarana yang lebih memadai kan. Adakah rencana untuk melakukan ekspansi di bidang knalpot sepeda motor atau yang lain, Pak? Kalau sementara kita belum punya rencana ke arah situ lah, belum punya. Karena sebetulnya ini kalau dikembangkan juga masih banyak sekali, banyak sekali pekerjaan. Andai kata ada rencana pengembangan, kita juga kepengennya pengembangan di variasi mobil lainnya seperti itu. Kan masih banyak yang belum kita kerjakan. Betul. Kenapa sih nggak kita ambil itu aja? Nah, pangsa pasar penjualan knalpot ini, Pak, di mana, Pak? Kita pangsa pasar seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Terus kita sudah mulai masuk di Filipina juga. Wow. Tapi belum belum stabil penjualannya kalau ke sana luar negeri. Dulu pernah masuk ke Brunei. Cuma saya lihat apapun kan kita lihat dari segi bisnis kan kita melihat plus minusnya lah ya. Terus keuntungannya gimana seperti itu kan kita perhitungkan. Kalau di Brunei itu kita masuk ke sana cuma kok pasarnya kayaknya lebih masih bagus di Indonesia ya. Mungkin kita garap lokalan saja. Mungkin target berikutnya masih di Asia saja lah. Oh, di Asia. Karena kalau di Asia, khususnya Asia Tenggara kan mungkin konsepnya modifikasi, terus mobil juga desainnya kan hampir sama, Pak. Jadi gini, kalau mobil kan kalau kita masuk pasar di luar negeri kadang-kadang ada kendala. Ada yang mobil setirnya di kiri, nggak seperti di Indonesia di kanan. Otomatis nanti tata letaknya knalpot kayak gitu juga akan berbeda. Nah itu yang kadang-kadang kita masih Pak Willy, kalau boleh tahu rencana kedepannya seperti apa, Pak? Alpino ini, Pak? Ya rencananya pengen sih kita target ke depan kepengen membesarkan lah ya. Membesarkan tentu butuh banyak hal yang harus disiapkan, diantaranya tempat tempat bangunan pabrik kita juga harus menyiapkan. Saya betulnya kepenginnya itu
anak-anak kerjanya itu udah tinggal pakai remote aja gitu mas. Kalau bisa, Iya. tapi kan itu kan kemungkinan ya nggak bisa tercapai kan. Ya, Karena sebagian sih ya udah beli mesin sama jenengan kan juga itu pakai remote ya. ya, ya. Aku sempat mikir ini alat kok cuma kerjanya pakai remote, kok pengennya ya gini, andai kata Iya. ada teknologi buat ngerjain knalpot kira-kira pakai remote semua, kepengen seperti itu. Kita kepengen menambah alat agar lebih detail dalam pengerjaan Wah, produk kita. sampai sehari produksi berapa Pak? Berapa knalpot Pak? Kalau sekarang produksinya tuh sehari ya bisa sekitar, ada berapa mas? Bisa 100-200 bisa ya? Bisa. Wah. Itu sudah ada PO atau untuk stok Pak? Udah ada PO semuanya. Wah, Nah, makanya luar itu biasa. kita kepenginnya ya ada stok kayak gitu kan. Iya. Nggak sempet nyetok mas, karena barang jadi langsung udah ngantri kayak gitu. Selama ini untuk penjualannya by online atau offline nih Pak? Buy online, offline juga ada. Kita ada kok bengkel-bengkel di kota-kota besar itu kita ada yang jadi distributor kita. Kita juga ada bengkel sendiri, ada beberapa bengkel sendiri. Terus untuk marketing online juga kita banyak sekali. Nah, marketing online itu apa? Shopee atau Tokopedia atau apa nih? Semuanya, semua marketplace itu ada. Terus Dan- sosmed juga ada. Ya, jadi pengembangan Alpino sendiri itu dia mainnya di online maupun offline, Iya. iya kan? Kalau ada orang yang pengen beli di Alpino itu hubungi WA-nya di mana Pak? 0813911400806. Wow, itu nomornya Bapak sendiri ya? Ya. Tapi WA saja ya, karena kalau telepon kadang-kadang kita di Iya. pabrik kan nggak denger kayak gitu. Langsung guys dikasih nomor HP-nya sama pendirinya, ownernya, CEO-nya. Ya, jadi dia benar-benar memperhatikan detail tentang customer. Jangan sampai customer kecewa. Jadi perlu diperhatikan khusus Pak ya. Ya kalau kita ada komplain baru sebulan 2 bulan komplain barangnya bisa lah kembali lagi ke bengkel, nggak masalah. Kita ganti yang baru. Wow. Nah, kalau kalian ada kebutuhan knalpot untuk mobil, hubungi Alpino. Alpino, jangan lupa Alpino. Oke, thank you bersama Sak Gondol dan Pak Willy. Saya ucapkan terima kasih untuk pagi ini. Thank you, thank you, thank you.